Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di pertemuan hari ini. Lanjutan dari beberapa materi sebelumnya, yaitu mengenai tentang bilik ionisasi, tapi ini jenisnya adalah bilik ionisasi atau ionizing chamber dari jenisnya timbal ya. Atau juga biasanya selain kita mengenal itu timbal adalah lead ya. Sejenis timbal PB. Oke. Nah, bilik ionisasi standar yang seperti yang sudah kita jelaskan kemarin itu, jadi bilik ionisasi standar yang sudah biasa digunakan itu ternyata tidak praktis. Dianggap tidak praktis karena hanya bisa digunakan di lab dan tidak bisa digunakan di mana-mana. Oleh karena itu, beberapa jenis dari bilik ionisasi ini diperbaharui sehingga bentuknya menjadi lebih portable dan distandarisasi menggunakan bilik ionisasi standar. Jadi bilik ionisasi timbal ini bentuknya portable karena bisa dibawa kemana-mana. Terus juga kemudian ionisasinya merupakan ionisasi standar dalamnya ya. Ternyata tidak semua negara memiliki tidak semua negara ini memiliki bilik ionisasi standar. Nah, di Indonesia sendiri, tentunya di Batan, mereka sudah menggunakan fasilitas standarisasi sekunder yang dimiliki oleh Batan di tahun 1978. Nah, jadi di Indonesia udah nih menggunakan standarisasi sekunder. Oke. Pada umumnya, sebuah dinding dari bilik ionisasi ini terbuat dari plastik. Jadi ini materialnya ya. Materialnya terbentuk dari plastik. Terus kemudian contohnya adalah komposisi dari backlight. Backlight atau komposisi C43H38O7 ini yang dilapisi oleh karbon. Jadi ini secara material saja ya. Dilapisi oleh karbon dengan banyak atom atau nomor atomnya 6. Di dalamnya itu ada sebuah elektroda. Ini masuk ke bagian dalamnya, ada bentuk elektroda, di mana elektroda ini terbuat dari aluminium ya, atau Al dengan nomor atom 13, dengan mengatur ukuran elektroda dan jumlah karbon yang berada dalam lapisan tersebut ya. Jadi ini hampir dimungkinkan untuk mendapatkan standar dari ionisasi ya. Ada beberapa hal dengan material juga, termasuk dari kebutuhan ketebalan dinding ditambah dengan cara memberikan kayak cover gitu ya, diselubungi cover. Kita gambar secara sederhana aja ya. Nah, misalkan di sini adalah sebuah elektroda. Ini elektrodanya ya, panjang. Nah, di sini akan ada udara yang masuk. Nah, ini merupakan sebuah material yang terbuat dari udara. Terus kemudian di sini terdapat sebuah layar atau layer ya, bukan layer atau lapisan, kayak lapisan tipis begitu ya. Lapisan tipis. Terus di bawahnya ada sebuah elektroda tentunya. Elektrodanya panjang.
dan juga bagian dari insulator. Nah, dari mana? Misalkan ini adalah X-ray ya yang masuk. Jadi ini sebuah diagram yang mengilustrasikan bagaimana secara naturalnya sejenis dari air wall chamber atau bilik udara ya. Oke. Nah, protokol penggunaan dosis absolut dari foton yang sudah minggu kemarin kita bahas ini diberikan atau ada protokolnya, sejenis protokol yang dibuat oleh IAIA. Jadi IAIA ini merupakan sebuah badan internasional Atomic Agency ya. Juga AAPM atau AAPM ini juga merupakan organisasi internasional yang membuat protokol. AAPM itu adalah American Association of Physicists of Medicine ya. Jadi ini beberapa organisasi internasional yang sering menghasilkan atau membuat sebuah protokol-protokol kesehatan untuk pengukuran dosis. Ada juga selain IAIA, AAPM itu ada ESTRO. Ini ESTRO biasanya European ya. European Society for Therapeutic. Tentunya untuk radiologi sama onkologi. Lupa N-nya. Nah, jadi ini beberapa tadi ya, komunitas internasional atau sebuah agents internasional yang biasanya menggunakan atau memberikan standar protokol bagaimana pengukuran dosis absolut dari foton ya. Ada beberapa jenis menyambung dari jenis beberapa bilik ionisasi lagi ya. Kita akan tutup bagian yang tersebut, kita akan tambahkan tentang bilik ionisasi dan jenisnya. Bilik ionisasi ini ada yang disebut dengan bilik ionisasi Farmer. Bilik ionisasi Farmer ini bentuknya tuh seperti silinder ya. Ini untuk pengukuran dosis absolut. Kalau kita buatkan diagram sederhananya, nah di dalamnya itu ada sebuah insulator. Kurang rapi gambarnya. Intinya seperti ini. Jadi di sini ada sejenis insulator ya. Terus juga ada jenis elektrodanya. Jadi ini yang panjang yang tadi kita buat. Ya, yang sebelah sini itu adalah elektroda. Panjang ke sini maksudnya. Set. Nah,
dimana juga ini adalah bagian luarnya, luar atau out ya, outer aja kita sebut, outer dari elektrodanya. Dan ini adalah sejenis atau menggunakan jenis aluminium. Ya, ini adalah jenis atau desain dari cylindrical farmer dari ionization chamber. Jadi ini bentuk yang silinder ya. Ada banyak jenis pabrikan yang mengeluarkan detektor farmer ini. Intinya biasanya mereka terbuat dari aluminium atau Al dengan nomor atom 13. Itu dimaksudkan untuk mengkompensasi dinding karbon dengan nomor atom 6. Jadi intinya untuk interaksi antar partikel juga ya akhirnya. Tetap juga seperti halnya dengan bilik ionisasi yang lain, bilik ionisasi farmer juga membutuhkan faktor koreksi ya. Oke. Nah, berkaitan tentang bagian dari tadi ya. Kita ada farmer, terus juga ada bilik ionisasi timbal atau timbal ya. Dan beberapa jenis yang lainnya. Sebenarnya ini ada beberapa bagian lain yang menjelaskan tentang ionisasi farmer ya. Intinya ionisasi farmer ini salah satu bentuk dari penghitungan dosis untuk dosis absolut, di mana dosis absolut itu biasanya digunakan untuk kalibrasi di LINEC ya, beberapa alat untuk radioterapi. Selain dari farmer juga ada yang disebut dengan bilik ionisasi yang plan paralel. Jadi ada farmer, ada juga plan paralel ya. Bilik ionisasi plan paralel ini biasanya didesain untuk sinar X yang rendah. Jadi didesain untuk sinar X yang rendah. Kemudian elektron yang dimilikinya juga kedalamannya tinggi sepanjang sumbu utama. Ya. Tapi bagusnya adalah bentuk dari bilik ionisasi paralel ini bagus untuk pengukuran dosis pada daerah build up. Ini ya pro-nya atau positifnya, bagus untuk daerah build up sinar X yang megavolt gitu ukurannya. Bahkan dosis exitnya atau dosis akhirnya itu dapat diukur dengan jenis ini, plan paralel. Plan paralel juga terbagi atas dua bagian ya. Jadi ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, bilik ionisasi plan paralel ini terdiri dari dua bagian dinding datar. Jadi ada dua dinding datar, yaitu entry window dan juga polarisasi atau polarizing elektroda. Dan dinding yang lainnya itu adalah untuk pengkoleksi elektrodanya. Pada umumnya, plan paralel ini menggunakan
atau mengukur berkas elektron. Dia mengukur berkas elektron dengan energi di bawah 10 mega elektron volt ya. Dan juga plane paralel ini mengukur dosis permukaan. Juga tadi ya, build up sinar X di megavolt. Berbeda dengan bilik ionisasi timbal tadi, bilik yang menggunakan plane paralel ini tidak cocok untuk pengukuran dalam fathom air. Jadi kalau fathom air ini nggak cocok, alasannya karena beberapa ya akan terganggu oleh air, terus kemudian pengaturan permukaan airnya pasti bakalan memicu adesi ya, ada proses adesi di situ. Terus kemudian bilik plane paralel ini juga besar dindingnya dan sisi exitnya itu menggunakan banyak material yang bukan ekuivalen dengan air. Jadi kan kalau menggunakan fathom air itu harusnya yang ekuivalennya dekat atau mendekati dengan jenisnya, ternyata material yang digunakan oleh plane paralel ini nggak ekuivalen ya. Juga bisa dijelaskan bahwa beberapa hal tentang bagian ini biasanya dihubungkan dengan material-material yang digunakan untuk plane paralel itu biasanya adalah bilik yang bersifat kedap air. Jadi nggak cocok ya kalau pakai phantom air. Sebagai contoh misalkan Marcus ya, Marcus chamber. Ini ada contoh lain, Marcus chamber. Terus kemudian ada lagi NICP. Nah, keduanya adalah digunakan untuk commissioning bekas elektronnya. Oke, itu tentang plane parallel. Kita tambahkan bagian tentang exploration chamber. Bukan extra ya, extrapolation. Extrapolation ya. Jadi ini sejenis bilik ionisasi yang khusus. Jenisnya adalah extrapolation chamber ya. Bilik ini tuh awalnya didesain buat sejenis radiasi beta awalnya. Namun ternyata akhir-akhir ini atau beberapa hal kemudian ternyata dia dapat digunakan untuk pengukuran dosis juga di daerah build up. Bilik ionisasi ini juga dilengkapi dengan elektroda yang bervariasi tentunya. Elektroda ini variatif ya, bervariasi sehingga akan mengubah volume udara di dalamnya. Jadi kayak piston. Ya, kayak seperti piston. Ini exploration chamber. Terus ada juga yang disebut dengan bilik ionisasi atau ionization chamber. Ionization chamber yang bentuknya seperti sumur. Ya. Jadi biasanya kalau pakai alatnya brachytherapy ini kan punya laju kerma yang rendah ya. Sehingga pengukurannya memerlukan bilik ionisasi yang cukup besar. Nah, bilik ionisasi sumur ini untuk pengukuran radioisotop. Dalam brachytherapy, terus kemudian juga untuk kalibrasi sumber.
Dan biasanya bilik ini atau ionization chamber ini sesuai dengan bentuk dan ukuran sumber brachytherapy ya. Jadi disesuaikan. Pada umumnya dikalibrasi dengan acuan laju kerma udara. Jadi ini adalah acuannya. Kalau kita gambarkan sederhana, bentuknya memang seperti kayak sumur ya. Jadi ada tempat begini, ada pegangannya ke bawah gitu. Nah, ini adalah bagian dari insulatornya. Juga di dalamnya terdapat collecting ya. Di sini ada pengkoleksi. Nah, jadi ini source holdernya atau pegangannya gitu ya. Source holder. Terus ini adalah collectingnya, pengkoleksi elektrodanya. Ini adalah outer, bagian luarnya. Ini adalah insulator. Ya, yang ini adalah elektrometer yang di sini. Oke. Ya, itulah tentang exploration chamber. Dan dari beberapa materi sebelumnya, ini merupakan beberapa jenis ya tadi ya, udah dibahas. Ini yang kemarin kayaknya cukup kita sudahi perkuliahan dengan materi ini ya, tentang bilik ionisasi atau ionization chamber dengan beberapa jenisnya. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang mesti kita explore. Salah satunya adalah dosimetri film ya, karena kita dekat dengan bentuk-bentuk film ini. Seperti halnya kamera juga hampir mirip-mirip sih sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang membedakannya, juga bagian-bagian yang lainnya. Ada beberapa layer dalam film itu yang bisa kita jelaskan, dan itu tentunya harus menggunakan proses kimia intinya. Tapi oke, kita jelaskan dikit lah tentang dosimetri film ya. Dosimetri film ya. Nah, dosimetri film ini juga biasa untuk detektor radiasi, tapi detektor radiasinya itu bukan yang absolut, tapi dia lebih ke bentuk yang relatif. Dia juga bisa digunakan untuk proses pengukuran kualitatif maupun kuantitatif. Konstruksinya seperti ini. Tadi saya sebut ada beberapa layer ya di dalam film tersebut, memang seperti itu. Kurang lebih ada 3 layer. Layer yang pertama itu disebut dengan protektif. Jadi bagian yang biru ini nih, misalkan biru ini, dan bagian yang kuning ini adalah protective layer. Terus kemudian yang kuning ini adalah jenis dari emulsionnya ya. Nah, masuk ke bagian dalam yang warna oranye, atau jangan gitu ya, kita gunakan titik-titik saja biar simbolnya berbeda. Ini adalah polyester base. Oke, saya lupa. Di sini harusnya ada lagi bagian emulsion. Ini adalah emulsion ya. Baru ditutup lagi dengan protective layer di bagian ujung sini. Film ini terdiri dari lapisan gelatin namanya.
terdiri dari ada bulirnya, ada grainnya ya. Bulirnya itu mikroskopik AgBr. Jadi partikel bermuatan ini akan mengemulsi atau memproduksi pasangan-pasangan ion yang diikat dengan bulir yang tadi, yang mengakibatkan mengubah ion Ag+. Jadi ada ion Ag+ menjadi atom Ag. Kemudian dari ion Br- menjadi Br. Kehadiran impuritas dalam kristal ini mengganggu permukaan struktur elemen ya, berbentuk kubus atau yang bagian tertentu tersebut membentuknya menjadi sensitif atau ada bintik-bintik sensitif. Intinya ada proses-proses Ag dan Br di mana atom Br ini akan diserap oleh gelatin. Atom Br akan diserap oleh gelatin mengakibatkan emulsi ya. Ini akan mengakibatkan emulsi terdiri dari mengakibatkan emulsi melekat pada dasar film. Beberapa atom Ag ini merupakan proses yang tadi ya, yang ada bulirnya itu ada grainnya. Ya, akhirnya proses ini tuh akan bisa dicuci ya menggunakan sebuah daerah atau kristal ini akan mengandung latent image yang dicuci dan akan menghasilkan daerah terang dalam film. Jadi ini ada proses pencucian film. Dicuci terus kemudian akan menghasilkan daerah terang. Jadi ada proses kimia di sini ya. Gitu. Ini untuk dosimetri film. Oke, sampai sini aja dulu ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.